kami siap gitu. Untuk pendaftaran start di awal ini akan langsung aktif di 30.233 nya akan langsung aktif. Namun untuk peserta susulan yang mungkin akan bertambah seiringnya waktu karena dia sakit dan bisa sesuai, misalnya bertambah lagi ya, seperti yang sebelumnya. Nah itu yang akan aktifnya di bulan depan. Tapi yang masuk dalam 30.233 data awal itu akan aktif sejak kita MOU, itu data awalnya gitu. Jadi agar bisa aktif terus setiap begitu didaftarkan aktif, itu memang di angka minimal keaktifan penambahannya adalah 46.500 ya. Yang 48 itu? Oh, kapasitas provinsi. Oh iya. Berarti yang Pemda hanya 40, jadi ada selisih 16.000 dari 30.233 yang hasil dari Bali. 16.000 kalau untuk ini. Tapi pun nanti sejalannya waktu yang akan berkembang mandiri, kita akan geser ke PPU misalkan ya. Yang pekerja maka ini akan menambah juga dari segmen lain untuk terkait dengan keaktifan. Jadi sebenarnya untuk menaikkan angka keaktifan bukan hanya dari segmen APBD saja, bisa dari berbagai segmen ya. Namun yang memang dalam kendalinya beda ya APBD ya, artinya mandiri tidak bisa kita kendalikan. Kalau PPU masih bisa karena kita akan ada kepatuhan sehingga kita bisa geser untuk terus aktifannya di segmen yang sesuai pekerja menerima upah. Oke, selanjutnya boleh. Peserta nomor 4 itu mandiri. Mandiri, ya, nomor 4 mandiri. Nomor 1 yang APBN, PBIJK, nomor 2 Pemda, nomor 3 yang pekerja, baik itu pekerja, pekerja penerima upah, ya, badan usaha dan juga PN penyelenggara negara itu gabungan. Yang nomor 4 itu mandiri, nomor 5 itu mandiri, 4 dan 5 itu mandiri. Gitu. Presidenan masuk bukan pekerja. Gitu. Itu bahasa di dalam perpresnya. Siap. Jadi mungkin ini skemanya kami gandeng dua-dua, tinggal yang mana dipilih mana saja baik Pak. Artinya 30.033 itu pun di saat awal sudah langsung aktif. Tinggal nanti kita bisa dari yang non prioritas menjadi prioritas pun akan tetap bisa. Yang penting persyaratannya dicapai di situ untuk 80% dan keaktifan dan 98% minimal kepesertaan. Kalau kepesertaan kita tidak isu karena sudah hampir semua terdaftar ke GKN, tinggal penduduk yang baru lahir atau baru pindah. Nah, kami mungkin kasih gambaran slide selanjutnya. Ada selisih tadi sekitar 46.500 ya, 46.500. Ada selisih 16.500. Kalaupun mau diambil dari DTKS yang sudah dinonaktifkan dari Kemensos pun bisa. Nanti tinggal diverifikasi kembali oleh tim verifikasi. Yang saya merah-merah ini, tarik merah-merah itu adalah yang punya potensi sesuai dengan persyaratannya Pak Bupati. Gitu. Jadi ini 78.000 ini kami dapat dari Insos DTKS tahun 2022. Saat ini sudah 85.000. Ini tahun 2022 karena data yang terbaru kami belum punya. Kami olah datanya. Ternyata dari 78.000 ada 12.000 DTKS itu yang belum terdaftar dalam BPJS Kesehatan. Artinya itu sudah potensi. Dia sudah approve di Kemensos DTKS, tapi dia tidak terdaftar dalam PBIJ. Karena ini kan sebenarnya bisa masuk ke yang 39.000. Gitu. Itu bisa masuk ke yang 39.000. Nah, kemudian sisanya itu sudah terdaftar. Namun ada yang terdaftarnya di 4.500 itu terdaftar di Pemda BU yang sekarang posisinya non aktif. Itu pasti salah satunya termasuk di yang 49.000 yang sudah diverifikasi. Nah, kemudian 51.000-an itu yang terdaftar
PBI APBN. Nah, ada 16.500 yang sudah dikeluarkan dari DTKS dan info dari Dinsos. Kalau sudah dikeluarkan dari DTKS karena berbagai penyebab, maka dia tidak bisa didaftarkan lagi ke DTKS. Sehingga ini sebenarnya punya potensi karena sebenarnya dia sebenarnya mungkin masyarakat tidak mampu, namun ada anaknya yang sudah lulus P3K, ada istrinya naik, entah karena ada promo atau apa, sehingga dia terkeluarkan dia dari DTKS. Jadi 16.542 itu sebenarnya punya potensi besar untuk ke Pemda. Tapi kalau yang 12.000 itu potensi besarnya ke yang kuota 39.000 tadi kan, gitu. Jadi tinggal koordinasi dengan Dinsos terkait dengan ini. Iya. Kalau yang DTKS sudah dinonaktifkan, dia harus dikeluarkan dulu, KK-nya dipisah, baru diajukan lagi. Tapi itu kan prosesnya cukup panjang. Dari 16.000 itu dia harus keluarkan dulu yang menjadi penyebab, gitu. Kalau penyebabnya karena listriknya naik, ya tidak bisa, gitu. Tapi kalau penyebabnya karena ada salah satu anggota keluarga yang sudah bekerja, harus diangkat dulu. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan sekilas terkait dengan simulasi dan juga penjelasan terkait dengan prosedur pendaftaran awal sampai dengan akhir peserta yang dibiayai oleh pemerintah daerah Kabupaten Belu. Oke, itu Pak, terima kasih dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mungkin selanjutnya nanti kita akan berdiskusi terkait ke depan tindak lanjutnya seperti apa, dan tentunya setelah ini kami akan melakukan rekon setelah data-data untuk mana-mana yang bisa kami rekod mundur kami kembalikan untuk yang meninggal. Tapi kalau yang sudah domisili kami minta datanya, kami mengaktifkan pada saat dia dilaporkan. Kami itu tidak bisa mundur, yang bisa mundur hanya yang meninggal, karena pasti yang meninggal mungkin mau akses layanan lagi gitu ya. Tapi itu pun kami akan cross check mana tahu ada penyalahgunaan kartu dan lain-lain karena belum mengaktifkan kartu. Ya, demikian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Hasil. Baik, terima kasih Pak DPS. Mungkin rekan-rekan yang hari ini bisa menambah catatan-catatan atau mengkritisi ada beberapa hal bahwa skenario yang sudah kita sepakat kemarin kita bisa bicara supaya teman-teman dari BPJS bisa lihat bahwa kita mungkin banyak skenario pertama, sedangkan pembiayaannya mungkin 1 atau 2 bulan dulu sambil kita ke pusat untuk ya itu. Kalau maksud tadi dari provinsi baru 2.000-an, kita masih upaya sampai 45 ribuan atau bahkan sampai 10.000. Demikian. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ose, Bapak Jody, terus Ibu As, Bapak dari Kejaksaan, dan rekan-rekan lain. Silakan. Terima kasih atas kesempatan. Yang pertama, saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala BPJS. Yang pertama itu proses bisnis, proses bisnis kepesertaan. Tadi sudah dijelaskan bahwa sumber data utama dari data. Data itu yang kemudian diofer di BPJS. Oleh karena itu, menurut saya langkah yang sudah diambil oleh BPK dalam melakukan verifikasi itu sudah betul untuk kita mendapat data yang akurasinya tinggi. Tinggal nanti apa yang disampaikan oleh dari sertifikat dan istilah kebutuhan itu harus terus dilaksanakan. Oleh karena itu salah satu poin penting DPS itu harus dilakukan. Ini 1 bulan 1 atau 2 bulan 1 bulan. Kenapa? Karena data kependudukan itu dipilih. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita UHC, UHC itu berlakukan untuk penduduk. Jadi 99% itu dari jumlah penduduk. Dan kalau kita pakai jumlah penduduk mana yang sudah pakai kan? Kalau kita pakai angka 2, 3 juga 95 atau 90%, maka
kondisi ini. Saya katakan demikian, berdasarkan verifikasi itu ada 5.000-an angka yang tercecer domisili tidak jelas. Itu bisa saja nikah di Kabupaten Belu, bisa saja ini, bisa saja di Kabupaten Belu misalnya. Banyak anak-anak kita yang di sekolah, di studi, itu kan secara itu kan sebenarnya. Dan dia itu sebenarnya kalau dia misalnya masuk kategori yang tertentu, ya sebenarnya itu bisa dilihat kekompetensian sedangkan di sini cukup dari sebelum kita ya. Jadi itu oleh karena itu memang ini penting untuk kita menghitung UHC yang berpatokan pada 2020. UHC prioritas tadi sudah dijelaskan 80% yang aktif. Tadi hitung-hitungannya 73%. Berarti sebenarnya sekitar 7%. Menurut saya angka ini bisa kita dapat, akan sudah dijelaskan oleh Rektor. Angka ini bisa kita dapat setelah 1 bulan berjalan. Karena akan kita dorong ke provinsi. Ada informasi ada ribuan sekian provinsi bisa tahu. Kan provinsi ini penduduknya ada di kabupaten kota. Mereka itu menggunakan hadis. Penduduknya ada di kabupaten kota tergantung bagaimana kita membangun komunikasi dengan penduduk. Kemudian kota untuk pusat. Misalnya kalau dibuka bisa dikatakan di depan atau di depan, saya kita akan mencapai hasil prioritas. Sehingga itu ada dasar yang baik. Silakan. Promosi. Loh, sebentar di gubernur di sektor. Kita Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Mohon izin langsung wakil. Kalau dari saya untuk kesepakatan bersama dengan perjanjian kerjasama yang akan ditandatangani ini kami sudah terima konsep dari yang kedua. Karena itu untuk pihak ke-1 Pemda ini kita minta waktu untuk kita lihat dulu substansinya, harus dipastikan dulu penduduk mana yang mau dijamin kesehatannya, apakah dengan fakir miskin atau seperti apa. Karena di ruang lingkup kesepakatan bersama ini masih dinyatakan untuk seluruh penduduk. Ini yang harus kita jelas dulu yang akan dijamin. Dengan demikian objek kesepakatan itu kita harus jelas, terutama untuk masyarakatnya yang mau dijamin. Lalu kalau tadi angkanya sudah jelas 30.233, tapi ini peserta yang mana harus dimuat di dalam PKS maupun di dalam MOU-nya. Yang berikut, kalau tadi dinyatakan 1 Juni itu kita sudah harus mulai, maka ini tinggal beberapa hari akan difinalkan dulu draftnya, MOU dan PKS-nya supaya bisa ini jelas terutama hak dan kewajiban. Kalau tadi data penduduknya sudah jelas, maka hak dan kewajiban itu yang harus diperjelas. Yang ke-1 hak dan kewajiban apa yang pertama dan seterusnya. Lalu yang berikut, kalau dari saya peluang besar untuk masuk ke PBI itu yang harus kita prioritaskan. Karena Kemensos itu dia menunggu kemampuan kita seberapa besar untuk kita mendorong masyarakat kita masuk ke yang ditanggung oleh APBN. Karena kalau kita provinsi juga bisa Pak, cuma itu angkanya kecil, sebaiknya APBN. Nah, untuk APBN ini saya tidak tahu sekarang seperti apa itu. Karena kalau lalu saya di sosial itu kan setiap tahun awal tahun ada MOU antara BPJS dan sosial terkait dengan PBI. Nah, di situ BPJS dapat data dari Kemensos untuk PBI, nanti ada MOU-nya dengan sosial.
sebelum rekonsiliasi dua pihak, maka pihak satu Pemda harus ada internal dulu, karena itu ada terkait dengan beberapa OPD. Dan itu kita sudah clear dulu, baru kita dengan pihak kedua bersama-sama melakukan rekonsiliasi. Tidak saya demikian, terima kasih saya. Baik, selamat sore. Selamat pagi dan selamat berbupati, Ibu Kepala Staf BPJS, Pak Asisten, Bapak Ibu, Bapak PD, serta yang tidak bisa dibuka satu-satu. Mohon maaf, Pak. Seyogianya hari ini Pak PRT yang dari juga pada kegiatan IPA, juga mereka kami untuk menghadiri kegiatan sore ini. Karena prinsipnya berdasarkan undangan kami, posisinya dalam hal ini tidak dapat mengintervensi MOU antara mitra BPJS dengan Pemda. Namun yang perlu kami sampaikan, kejaksaan juga ada di bidang perdata upaya preventif pencegahan terkait dengan MOU. Salah satunya MOU ini kan tentunya menyatukan dua instrumen untuk satu output yang sama, dalam hal ini terkait dengan BPJS. Yang pertama yang kami sampaikan terkait data verbal yang disampaikan oleh Bapak Ibu tadi, ternyata setelah dilakukan verifikasi data yang memenuhi syarat itu 30.233 orang. Artinya dari tahun 2021 sampai tahun 2024 ini datanya statis itu. Datanya statis itu tetap. Apakah yang pindah tidak terhitung, tidak terrekod, tidak yang terverifikasi lagi, karena secara aturan tadi atau di MOU-nya sendiri dituangkan di klausulnya bahwa kewajiban salah satu pihak atau kedua belah pihak itu melakukan pemutahiran data. Artinya 4 tahun ke belakang atau sampai dengan saat ini, apakah tidak ada yang pemutahiran data atau rekonsiliasi sehingga datanya statis 49.000 terus tidak statis ya. Artinya tetap dilakukan verifikasi atau validasi data. Kemudian terkait dengan data yang diberikan oleh Pemda, ini menyatakan bahwa tim dari BPJS juga berkewajiban untuk memvalidasi jangan dari BNBA saja, by name, by address, tapi dari bukti pendukungnya, NIK-nya kan, orang yang masih ada kan, KTP-nya, tempatnya, dikoordinasikan dengan Pemda, dengan tim verbal itu. Tim verbal nanti yang koordinasi dengan tentunya dinas terkait, misalnya kalau desa, PMD yang dari sektornya, seperti itu. Kemudian terkait dengan kuota yang Bapak sudah sampaikan, bahwa tadi adanya kita ada kuota 125 13 jiwa untuk PPI yang dibiayai oleh APBN. Sampai dengan saat ini posisinya 85.000 yang dibiayai oleh APBN. Artinya ada space atau ada kuota lebih yang 30.000 tadi itu bisa dibiayai oleh APBN. Artinya Pemda baru bisa untuk PPP untuk yang membiayai ya bisa 0. Nah kemudian tadi disampaikan oleh artinya punya kesempatan potensi pemerintah Kabupaten Belu untuk mendaftarkan PPBU yang tadi ya juga yang klasifikasinya tidak hanya miskin saja, karena kan kalau 30.000 ini data yang miskin, yang diprioritaskan miskin, sehingga masih ada potensi kebijakan dari pemerintah Kabupaten Belu, bupati dan wakil bupati punya kuota untuk yang APBD kalau yang ininya masuk ke dalam kuota PBJ APBN. Jangan sampai nanti yang ini masuk di MOU ini kemudian data dibiayai oleh Pemda, oleh APBD juga nanti masuk di PBJ APBN, sehingga ada double budget. Ya, mungkin itu sih dari kami. Pada prinsipnya kami mendukung langkah-langkah yang efisien dan efektif tadi terkait dengan data. Memang harus detail, karena pemutakhiran itulah yang karena biasanya 6 bulan sekali itu ada pemutahiran kemudian rekonsiliasi.
Setiap bulan malah. Ya tentunya nanti tercatat misalkan ini orang sudah merantau, ini orang sudah berpindah, kemudian yang bukan penduduk baru, nah itu juga wajib kita sama-sama baik BPJS maupun pemerintah Kabupaten Belu untuk meng-cross check, mengvalidasi lagi bukan penduduk Belu itu apa kriterianya, tidak dikenal itu apa dasarnya, kemudian meninggal itu tadi dasarnya mungkin akte kematian dan lain-lain. Jadi yang sudah tercatat verifikasi data ini nanti oleh tim BPJS juga dilakukan validasi lagi keakuratan. Jangan hanya kan by address saja dari BNPA. Mungkin itu kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita telah dengar bersama yang disampaikan BPJS, yang disampaikan asisten 3, disampaikan Pemda, disampaikan dari kejaksaan. Ini forum kita MOU dan MOU bisa kita lakukan kalau kita ada kesepakatannya. Saya menginginkan seperti ini, bukan saya ya, kan hasil rapat yang kami lakukan kemarin menginginkan MOU bisa dilakukan pembayarannya setiap bulan. Nanti tentu pembayaran bulan berjalan tidak akan sama dengan bulan berikutnya karena ada pengumpulan data terus setiap bulan. Dan kita juga menunggu dari Kemensos data-data yang akan kita masukkan yang akan di-cover oleh kementerian, sehingga ini berpengaruh terhadap pembayaran atau iuran yang akan ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Belu. Tadi saya juga melihat di sini ada beberapa yang disampaikan. Saya ingin Pak Agung mewakili Kabupaten Belu dengan beberapa saya dilaporkan ini kita baru belum ada 2 bulan kan? 2 bulan. Ya ada 2 bulan potong ribu, ya kurang lebih baru ada 1 bulan kerja. 1 bulan kerja saya dilaporkan oleh Direktur Rumah Sakit terkait BPJS. Terkait BPJS ada tunggakan, ada ini, saya mungkin supaya saya tidak mengompol omong sendiri, saya persilakan Direktur PT, Direktur Rumah Sakit. Ini rumah sakit RSU Katambuan ini nasibnya PLT. Jadi PLT terus. Ya. Dulu saya jadi bupati RSUD tidak PLT, sekarang PLT terus. Saya juga tidak tahu nama PLT. Saya silakan Pak PLT untuk sedikit menjelaskan terkait juga utang piutang, terkait dengan kapitasi dan lain-lain. Saya izin Bapak diwakil. Saya langsung mungkin Bapak kalau yang terkait semua bisa awal ini yang mau saya sampaikan itu terkendala dengan kinerja medis. Karena yang kita tagihnya tinggi, tapi yang dibayar sesuai dengan medis. Kemarin yang saya sudah sampaikan itu kita tagih 70 miliar, bayarnya tidak seperti itu. Jadi itu terkendala di rumah sakit sehingga sekarang ini defisit. Maksudnya bagaimana saya tidak mengerti. Coba Pak,
berdiri ngomong lebih jelas. Klaim dari rumah sakit itu jumlahnya yang kemarin kami lihat, saya minta data itu 70 miliar sekian, tapi yang dibayar 40 sekian karena kita terpaku oleh ineligibilitas Bapak Bupati. Ineligibilitas itu dari Kemenkes. Itu bisa dijelaskan. Ada standar klaim. Baik. Kapitasi. Kapitasi puskesmas. Tapi data saya ada. Boleh ditunjukkan data kapitasi. Kapitasi itu saya mau tanya dulu Ibu Ellen ya, PLH terkait kapitasi dari Dinkes itu uangnya kemana? Izin langsung Bapak, untuk kapitasi puskesmas uangnya langsung masuk ke rekeningnya puskesmas Bapak, sesuai dengan jumlah peserta yang terdaftar di puskesmas masing-masing. Demikian. Harusnya ke rekening Pemda dulu, kalau Pemda begitu ya, harusnya ke rekening Pemda dulu. Uang kapitasi itu kayak nanti kita tidak mau bahas itu, tapi saya menanyakan itu. Jadi kapan uang coba ini kami baru, jadi harus belum masih gerak ini, lihat di depan masih gerak semua. Baik, mohon izin Bapak, saya langsung untuk dana kapitasi puskesmas. Kalau yang lalu masih singgah, tapi sekarang itu hanya titip saja dari rekening Pemda saja langsung ke rekening puskesmas. Kalau rumah sakit tidak dapat. Oke, baik. Nanti coba dicek regulasinya Pak Ibu As. Untuk regulasinya kapitasi itu pembayarannya harusnya kemana? Baik, saya tidak membuka diskusi lagi. Setuju Pak? Kalau setuju dengan kita, saat ini jumlah yang memenuhi syarat 30.233 jiwa. Ya, kalau kita setuju, kita boleh MOU sesuai data yang hasil kerja tim. Kalau tidak setuju, MOU hari ini kita tidak laksanakan. Dan satu hal, sebelum MOU saya juga mau mengatakan begini, terkait dengan pelayanan dan kerjasama. Ini penting, pelayanan dan kerjasama. Pemda Bedu sudah bekerja sama dengan BPJS. Dari awal BPJS ada sampai saat ini Pemda Bedu telah bekerja sama. Saya melihat pada saat bulan November, pada saat 27 November sudah ada banyak keluhan yang mana mengatakan masyarakat yang berobat ke rumah sakit
mereka mau klaim BPJS karena mengatakan bilang oh ini pengobatan gratis dari program pengobatan gratis sudah tidak ada sehingga klaim tidak boleh terjadi. Dan ini berjalan sampai dengan saat ini. Seharusnya ada sebagian besar yang nama-nama yang ditanggung oleh PBI, tetap ditanggung oleh PBI, bukan seluruh dari 220.000 itu, tapi dari petugas BPJS mengatakan tidak bisa klaim, padahal yang belum masuk dalam pertanggungan hanya 30.000 jiwa. BPJS telah menyamaratakan untuk seluruh pelayanan di Kabupaten Belu. Nah, ini saya akan menggarisbawahi ini. Ya. Yang kedua, saya melihat di sini bahwa Kabupaten Belu telah menerima penghargaan UHC Award level utama. UHC Award level utama itu berarti seluruh masyarakat rakyat Kabupaten Belu tercover BPJS. Saya juga baca di Facebook, di medsos, banyak sekali masyarakat Kabupaten Belu yang mengeluh, yang mana mengatakan digital tidak jejak digital tidak akan terhapus, mengatakan bahwa mereka harus membayar tunggakan BPJS sekian karena harus mengikuti ada penerimaan, mau jadi tentara, mau jadi polisi, mau P3K, mereka harus bayar sampai sekian juta, 4 juta, 5 juta, 7 juta, ini bervariasi. Ini, jadi saya juga menanyakan ini penghargaan yang diterima. Padahal ada keluhan dari masyarakat. Jadi penghargaan yang diterima itu harus sama dengan yang ada di masyarakat. Baik, ini catatan tambahan. Saya mau tanya, apakah kita boleh setuju untuk tanda tangan MOU dengan data yang hasil verba 30.233 orang? Setuju ya? Oke, setuju. Setiap bulannya kita perbaharui data. Setuju? Jadi data bulan kita mulai kapan? Bulan Juni ya. Mulai 1 Juli kita mulai. Nanti 1 Agustus kita juga akan memakai data yang terjadi di 1 Agustus. Bisa saja turun, bisa saja di atas, gitu ya. Baik, setuju semua? Setuju. Kalau setuju semua, kita lanjut pada penandatanganan. Ada mau disampaikan? Oke. Baik, jadi kalau semua sudah sepakat, mungkin draft MOU bisa ditayangkan, langsung ada koreksi dari dulu. Atau bagaimana? Sudah